dari kelompok 3, di sini kami akan menjelaskan tentang mitigasi konsep kebakaran di pemukiman. Perkenalkan, nama saya Elsa Fitria sebagai pembawa materi. Perkenalkan, nama saya Gisel Pia Ramadan sebagai pembawa materi. Hai, perkenalkan nama saya Andini Lestari sebagai pembawa materi. Hai, perkenalkan nama saya Ajul Rianto Baitino sebagai pembawa materi. Dan Perkenalkan, nama saya Ina Sofiani sebagai pembawa materi. Hai, saya akan menjelaskan tentang konsep bencana. Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengganggu dan mengancam kehidupan masyarakat, baik yang disebabkan oleh faktor alam atau faktor non-alam, maupun faktor korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Contohnya adalah gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, dan kebakaran. Semua orang sudah tidak asing lagi dengan kata gempa bumi tentunya. Gempa bumi merupakan suatu penanda bahwa bumi kita ini aktif dan terus bergerak. Dahulu, daratan benua kita saling berdekatan. Tetapi karena proses pergerakan bumi yang terjadi selama berjuta-juta tahun, lalu menyebabkan terpisahnya daratan dan naiknya beberapa dasar laut ke permukaan hingga seperti sekarang ini. Indonesia merupakan negara yang terdiri dari banyak kepulauan dan menjadi titik pertemuan 3 lempeng besar bumi, sehingga menyebabkan sering terjadinya gempa bumi. Peristiwa gempa bumi terjadi secara berkala dan berulang-ulang. Sebagai contoh, gempa bumi di Aceh terjadi pada tahun 1861, 1907, dan terakhir pada tahun 2004 yang menyebabkan tsunami dengan korban meninggal 60.386 jiwa. Peristiwa gempa bumi di Selat Sunda terjadi pada tahun 1883 dengan meletusnya Gunung Krakatau yang mengakibatkan tsunami besar pada waktu itu. Gempa bumi di Yogyakarta terjadi pada tahun 1867, 1937, 1943, 1981, dan terakhir tahun 2006 yang mengakibatkan korban meninggal 5.199 jiwa. Rentetan peristiwa gempa bumi membuat kita lebih waspada dan siap dalam menghadapi bencana karena gempa bumi bisa terjadi kapan saja selama bumi masih bergerak. Tsunami. Kata tsunami berasal dari bahasa Jepang su yang berarti pelabuhan dan name yang berarti gelombang, sehingga secara umum diartikan sebagai gelombang atau ombak yang besar di pelabuhan. Tsunami dapat diartikan sebagai gelombang laut yang disebabkan oleh gempa bumi dengan pusat di bawah laut, diikuti dengan dislokasi atau perpindahan massa tanah atau batuan yang sangat besar di bawah air. Letusan gunung api bawah laut atau gunung api pulau, longsor di bawah laut, dan atau hantaman meteor di laut. Tanda-tanda akan terjadinya tsunami adalah: pada umumnya, di Indonesia didahului dengan gempa bumi besar dan susut laut.
terdapat selang waktu antara waktu terjadinya gempa bumi sebagai sumber tsunami dengan waktu tiba tsunami di pantai. Di Indonesia, tsunami dapat terjadi dalam waktu kurang dari 40 menit setelah gempa bumi terjadi. Gelombang air laut datang secara mendadak dan berulang dengan energi yang sangat kuat. Gempa bumi di bawah laut penyebab tsunami memiliki kekuatan gempa atau magnitudo lebih besar dari 6,8 skala Richter dengan kedalaman pusat gempa tidak lebih dari 70 km dan pola patahan adalah sesar naik turun. Upaya pengurangan resiko bencana tsunami dapat dilakukan dengan pembangunan sistem peringatan dini tsunami, pembangunan tempat evakuasi atau shelter di sekitar daerah pemukiman, pembangunan tembok penahan tsunami pada garis pantai yang beresiko, penanaman mangrove, serta tanaman lainnya di sepanjang garis pantai untuk meredam gaya air tsunami. Meningkatkan pengetahuan masyarakat lokal, khususnya yang tinggal di pinggir pantai tentang tsunami dan cara-cara penyelamatan diri terhadap bahaya tsunami. Segera melapor secepatnya pada pihak berwenang jika melihat tanda-tanda akan terjadinya tsunami. Segera naik ke tempat yang tinggi, pegunungan, atau gedung yang tinggi jika melihat tanda-tanda akan terjadinya tsunami. Beritahu orang-orang sekitar dan ajak serta ke tempat yang tinggi. Jika sedang di dalam perahu atau kapal di tengah laut dan mendengar berita dari pantai telah terjadi tsunami, jangan mendekat ke pantai, arahkan perahu ke laut. Gelombang pertama biasanya disusul gelombang berikutnya. Pastikan gelombang telah benar-benar mereda sebelum turun ke daerah yang rendah. Lakukan pertolongan pertama pada para korban. Kenali ancamannya, kurangi resikonya. Video ini. Banjir, oh banjir, bencana yang tiap 5 tahun sekali datang menghantui penduduk Jakarta. Malah sekarang banjir datang tiap tahunnya dan membuat penduduk Jakarta makin stres. Tidak hanya membuat jalanan macet, tetapi banjir juga menimbulkan banyak sekali penyakit, sampah, hingga cucian hanyut. Mengapa banjir di Jakarta terus terjadi? Apakah ini semua salah Ahok? Ataukah salah si tukang bakso yang jualan bakso kuahnya kebanyakan sampai tumpah-tumpah yang akhirnya bikin Jakarta banjir? Intinya, banjir Jakarta merupakan masalah yang multidimensional. Mulai dari daratan Jakarta sendiri yang sudah tidak sanggup menerima volume air yang besar, pemerintah yang kurang siap antisipasinya, sampai penduduknya sendiri yang sangat sulit untuk diatur. Jika melihat dari sejarah geografisnya, Jakarta dibentuk oleh sungai-sungai yang mengalir dari wilayah Bogor dan sekitarnya. Sungai-sungai besar yang mengalir ke Jakarta seperti Sungai Ciliwung zaman dulu membawa material hasil letusan Gunung Salak, Gunung Gede, dan Gunung Pangrango bersamanya, yang kemudian terendapkan terus menumpuk dan menghasilkan daratan yang kita kenal kini sebagai Jakarta. Fakta uniknya, sungai-sungai tersebut juga ikut menerobos daratan yang dibuatnya sehingga membuat Jakarta daratannya hingga kini dialiri oleh banyak sungai. Kemudian, pada waktu musim kemarau, sungai-sungai di Jakarta ini sangat bau dan kering. Tapi, waktu musim hujan, sungai-sungai ini membawa volume air yang sangat besar yang akhirnya membuat daerah tepian sungai jadi ikutan banjir. Saat urbanisasi terjadi, di mana Jakarta akhirnya menjadi Jakarta dalam tanda kutip, banyak orang yang tinggal di pinggiran sungai sehingga membuat daerah resapan banjir menjadi hilang. Akibatnya, banjir tidak mampu diserap daerah tepian sungai lagi dan akhirnya meluas kemana-mana. Belum lagi ditambah penduduk Jakarta yang membuang sampah ke sungai seakan-akan sudah menjadi hobi turun-temurun yang patut dilestarikan, yang pada akhirnya membuat aliran sungai menjadi tidak lancar dan jadilah banjir Jakarta. Urbanisasi penduduk Jakarta juga membuat Jakarta makin padat. Banyak orang yang kemudian membangun rumah di kota Bogor dan Puncak, di mana pembangunan ini membuat banyak hutan di daerah tersebut akhirnya digundulkan demi pemukiman. Akibatnya, air hujan di wilayah Bogor dan Puncak yang seharusnya diserap oleh hutan malah jadi langsung mengalir menuju Jakarta bagai kuah bakso yang tumpah dari mangkoknya. Volume air yang besar dari Bogor dan Puncak tersebut tidak dapat ditampung oleh sungai-sungai di Jakarta dan jadilah banjir di Jakarta.
Diperkirakan pada tahun 2015 ini, penduduk Jakarta mengalami kerugian mencapai 3 triliun rupiah hanya gara-gara banjir. Pemprov DKI Jakarta harusnya bisa lebih baik menanggulangi masalah ini. Seperti misalnya dengan memberikan prediksi bencana banjir, melakukan kerjasama dengan lembaga internasional dan NGO, dan menerapkan peraturan yang tegas untuk drainase dan daerah aliran sungai. Tapi selain Pemprov itu sendiri, penduduk Jakarta sendiri harusnya juga berpartisipasi aktif mencegah banjir, misalnya dengan melaporkan pembangunan tempat tinggal liar di tepian sungai, dan melaporkan orang-orang yang hobinya buang sampah sembarangan lewat berbagai macam media yang sudah maju di zaman sekarang. Seperti lewat aplikasi Clue yang tersedia di Google Play Store, layanan pengaduan online lapor, SMS Gubernur yang langsung bisa disambungkan ke Ahok, hingga Jakarta Smart City yang dapat membuat warga Jakarta dapat mengawasi pekerjaan pemerintahnya sendiri. Ya, masalah banjir Jakarta memang sangat sulit untuk dibenahi. Tidak hanya membutuhkan uang, tapi juga membutuhkan kesabaran hati untuk menanggulanginya. Dan seperti biasa... Apa itu tanah longsor? Tanah longsor adalah runtuhnya batuan material tanah atau campuran dari keduanya menuju bagian bawah suatu lereng. Biasanya longsor ditandai dengan adanya retakan panjang di lereng dan suara bergemuruh yang disusul oleh getaran tanah. Longsor disebabkan oleh berbagai hal, diantaranya karena penebangan pohon secara liar, tidak adanya penghijauan pohon berkayu, perubahan fungsi lahan, tidak diterapkannya sistem terasering, serta curah hujan yang tinggi. Hal-hal yang harus dilakukan saat longsor adalah jangan panik, tetaplah berusaha menyelamatkan diri. Hindarilah jalur yang berpotensi longsor dan larilah ke tempat yang lebih tinggi serta berlawanan arah dari bencana longsor. Bencana longsor dapat menimbulkan berbagai penyakit, diantaranya yang terkait dengan sanitasi. Penyakit yang biasanya menyerang pada saat longsor adalah diare dan juga penyakit kulit. Penyakit akibat tanah longsor dapat dicegah dengan menjalani perilaku hidup bersih dan sehat. Cucilah tangan dengan sabun setiap kali akan makan atau minum. Konsumsilah air yang sudah direbus hingga mendidih. Serta jagalah kebersihan lingkungan di sekitar tempat pengungsian. Bila ada gejala diare, segera ganti cairan yang hilang dengan cairan elektrolit atau oralit. Jika terdapat masalah kesehatan lebih lanjut, segeralah ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk melakukan pengobatan lebih lanjut. Memahami bencana longsor dengan menjaga kelestarian lingkungan serta melakukan persiapan yang baik sebelum, saat, dan setelah bencana, maka kita akan mengurangi dampak buruk akibat tanah longsor tersebut. Bencana kebakaran dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan menimpa siapa saja. Akibatnya, tak sekedar kehilangan harta benda, tapi juga nyawa. Ayo, kita cegah kebakaran. Api dekat dengan kita. Nyalanya kecil, jadi kawan. Nyalanya besar, jadi lawan. Nah, ada baiknya kita mengenal bagaimana terjadinya api. Api adalah suatu proses kimia, yakni proses oksidasi cepat yang menghasilkan panas dan cahaya. Api dapat terjadi karena bergabungnya 3 unsur yang dikenal dengan teori segitiga api. Ketiga unsur tersebut antara lain material atau bahan yang mudah terbakar seperti kayu, kertas, dan bensin. Udara sebagai zat pengoksidasi dan panas sebagai pemicu atau penghasil panas. Pertama, udara dapat dihilangkan dengan melakukan pengisolasian. Kedua, menghilangkan panas dengan pendinginan. Ketiga, bahan atau material dapat dibatasi dengan pemisahan atau penguraian. Pada intinya, api akan padam jika salah satu unsur pembentuk api dihilangkan. Penyebab kebakaran tertinggi salah satunya akibat kelebihan beban listrik. Beberapa kesalahan kita dalam memperlakukan listrik di rumah diantaranya akibat adanya arus pendek, penumpukan stop kontak, pemakaian listrik yang melebihi beban, adanya kabel bocor, peralatan listrik yang tidak standar, modifikasi sekring atau MCB, adanya penyambungan yang buruk. Jadikan listrik sebagai kawan dengan cara
Tidak meninggalkan peralatan listrik seperti setrika, kipas angin, penanak nasi dalam kondisi menyala atau terhubung pada saklar listrik. Tidak melakukan penggantian sekring pemutus arus induk tanpa izin petugas PLN. Jangan menumpuk steker atau colokan listrik terlalu banyak karena bisa mengakibatkan korsleting listrik. Jangan menggunakan material listrik yang tidak memenuhi standar walaupun harganya murah. Pilihlah yang bersertifikat Sistem Pengawasan Mutu (SPM). Gunakan jenis dan ukuran kabel sesuai peruntukan dan kapasitas hantar arusnya. Hindari pemakaian listrik secara ilegal karena di samping membahayakan keselamatan jiwa juga termasuk tindak kriminal yang bisa dipidana. Alat pemadam api ringan, APAR, bisa menjadi pertolongan pertama memadamkan api. Lalu bagaimana cara menggunakan APAR? Tarik untuk membuka kunci pengaman. Arahkan semprotan ke sumber api. Tekan tuil, lalu semprotkan menyapu kanan kiri, jangan terputus-putus. Saat digunakan, pastikan tabung APAR dalam posisi tegak. Jaga jarak kita dengan sumber api, pastikan jarak aman minimal 2 meter. Perhatikan arah angin. Semprotkan APAR mengikuti arah angin langsung ke dasar sumber api. Setelah digunakan, isi penuh kembali tabung APAR agar bisa digunakan kembali. Pastikan di tempat yang mudah terlihat, mudah terjangkau, tidak terkunci, tidak terkena sinar matahari, dan tidak lembab. Tinggi APAR 125 cm dari dasar lantai. Lakukan pengecekan rutin untuk memastikan APAR selalu dalam kondisi siap pakai. Ada cara tradisional untuk memadamkan api, yakni dengan karung goni tidak berlubang. Atau bisa diganti handuk tebal atau selimut tebal yang tidak berlubang yang ada di rumah. Basahi karung ke dalam air sampai benar-benar basah merata. Pegang karung menutupi tangan dengan posisi karung di samping kanan kiri agar bisa melihat lidah api dan arah angin. Berjalanlah menuju sumber api dengan mengikuti arah angin. Lindungi tubuh kita dari balik karung basah agar tidak terkena sengatan panas. Dengan posisi kuda-kuda, yakni satu kaki di depan, tutupi benda yang terbakar dengan karung basah secara perlahan. Lalu, lakukan isolasi oksigen dengan menepuk-nepuk karung sampai benar-benar tidak ada kontak udara. Angkat karung perlahan dengan tangan terlindungi di balik karung. Jangan membuka karung dekat dengan tubuh kita. Bila api tidak mau padam, gunakan karung untuk melindungi tubuh kita. Basahi lagi karung dengan air, ulangi proses yang sama. Atau gunakan karung basah lain jika ada. Jika api tidak berhasil dipadamkan dan makin membesar, segera menyelamatkan diri. Cara yang sama juga bisa digunakan untuk menyelamatkan anggota keluarga meninggalkan kobaran api. Selain menjadi relawan yang setiap saat menjaga lingkungan dalam upaya pencegahan kebakaran, warga juga menjadi pendukung petugas saat terjadi kebakaran. Lalu apa yang harus dilakukan Satgas untuk memudahkan upaya pemadaman api? Segera hubungi petugas pemadam kebakaran terdekat. Berikan informasi yang dibutuhkan oleh petugas pemadam kebakaran, antara lain memberitahu petugas asal api, adakah warga yang terperangkap api, lokasi sumber air terdekat, dan apa saja yang terbakar. Satgas juga membantu kelancaran jalan mobil pemadam kebakaran untuk mendekati lokasi kebakaran. Membuka portal dan membersihkan akses jalan untuk memudahkan mobil pemadam kebakaran menuju lokasi kebakaran. Satgas membantu menenangkan warga dan membantu evakuasi korban kebakaran. Semua kebakaran bermula dari api kecil. Jangan biarkan ia membesar dan merugikan kita semua. Kebakaran ialah bencana yang lebih banyak disebabkan oleh kelalaian manusia dengan dampak kerugian harta benda, stagnasi atau terhentinya usaha perekonomian atau pemerintahan bahkan korban jiwa.
Data menunjukkan kejadian kebakaran yang menimpa bangunan perumahan, pemukiman, penduduk pada umumnya terbakar habis karena menggunakan bahan atau elemen yang mudah terbakar. Oke pemirsa, telah terjadi kebakaran di permukiman warga RT 05 RW 03 Desa Pasir Uring, Kecamatan Taman Sari, Kota Bogor, Kabupaten Jawa Barat. Jadi kronologi kejadian karena korsleting istri karena pemilik rumah lupa mematikan colokan. Mari kita wawancarai salah satu saksi sekaligus korban pada saat waktu kejadian. Bapak, bolehkah saya mewawancarai Bapak? Baik, boleh. Jadi bagaimanakah kronologi kejadian pada saat waktu kebakaran? Jadi pada waktu kejadian saya sedang tertidur pulas. Namun beruntungnya saya terbangun dan menyelamatkan diri. Tetapi kenapa apinya cepat membesar? Karena api terkena tabung gas dan meledak sehingga api cepat membesar. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Oke guys, karena kronologinya seperti itu yang tadi sudah kalian dengar dari salah satu korban sekaligus saksi yang ada pada saat waktu kejadian. Terima kasih. Arahan bagi masyarakat di pemukiman padat dalam proses dan skenario kebakaran sebagai bentuk mitigasi bencana. Tidak menggunakan perangkat listrik cabang untuk minimalisir secara berkali-kali. Pencegahan, mengetahui standar penggunaan gas LPG dan memelihara kondisi gas dan kompor. Hindari peralatan yang mudah terbakar dari jangkauan anak-anak seperti cairan kimia, korek api, lilin, dan lain sebagainya. Mitigasi ada juga